Hai, apa kabar kelompok pencapir kelas Sabtu? Waduh, senang sekali bertemu dengan semuanya di hari Sabtu yang cerah dan indah ini. Ya, karena di tempat gue sih cerah. Gimana tempatnya Iwan gimana? Cerah, alhamdulillah. Tapi seminggu kemarin sempat hujan agak deres ya. Betul. Iya. Bocor rumah? Belum. Oh, jangan. Bukan belum dong, jangan. Jangan. Tempat Raki gimana, Raki? Aman sih, agak cerah tapi kayak agak mendung, matahari malu-malu. Malu-malu ya? Lucu gitu. Lucu, betul. Menarik lah. Betul. Cuman ada kemarin itu yang menarik tuh beberapa hari lalu cukup ini ya, pagi-pagi gini tuh cukup dingin. Sekarang hari ini nggak sedingin kemarin sih, cuman oke lah cuacanya. Sama sore itu, gue sempat beberapa hari sore tuh gue cukup suka sorenya karena cahaya mentarinya tuh lagi bagus-bagus. Gitu. Golden hour, golden age ya. Golden X ya. Apa itu golden? Itu game zaman tahun 80-an. Nggak tahu tuh. Ada di Dingdong, ada di Sega, ada Golden X. Nanti kita main bareng lah. Main bareng Golden X ya. Oke. Nah, hari ini kan kita akan ngobrol sebuah topik yang bisa dekat dengan kita-kita dan relate juga sih, terutama di masa pandemik ini gitu ya. Jadi makin banyak nih kalau misalnya teman-teman melihat, para pencapir melihat YouTube channel banyak yang bermunculan baru-baru, termasuk kelas Sabtu. Apakah kita ikut-ikutan? Mungkin nggak ikut-ikutan kita, tapi kita turut munding, nggak deh. Kita maksudnya kita melihat sebuah kesempatan ya mungkin ya untuk apa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh kita lakukan. Nah, dan di saat ini juga kita banyak nih, mungkin nanti kita bisa share masing-masing ya. Jadi banyak kesempatan juga untuk kita tuh ngelihat nih apa aja yang lagi seru nih. Sekarang makin banyak soalnya YouTube channel bermunculan. Contohnya yang makin terkenal tuh kan pastinya kayak kalau yang di Indonesia tuh Andre Taulani, TV Rans Entertainment, Kui Entertainment, Ari Lasso gitu. Para sultan bermunculan. Sultan bermunculan gitu. Nah, jadi ini salah satu part dan mungkin kita pengen ngobrol nih pagi hari ini apa aja mungkin yang kita suka tonton dan kayaknya asik dan bisa ada insight juga gitu. Ininya gitu. Nah, mungkin Raki mau cerita duluan nggak, Ki? Apa tuh? Soal YouTube channel ya? Jadi maksudnya YouTube channel kan itu mungkin ada beberapa area juga yang bisa kita get insight atau learning juga sih di situ. Ya kalau gue macam-macam ya, tergantung. Gue tuh banyak sebenarnya. Gue sering nonton YouTube lah intinya. Gue sering nonton YouTube. Artinya apa tuh? Apapun dicari di YouTube. Cari dulu tuh ya. Maksudnya pengen belajarnya dari YouTube ya. Iya, karena nggak tahu ya. Ternyata video itu lumayan ngasih nuansa yang berbeda dari baca artikel. Dulu kan gue kalau nyari sesuatu pasti buka Google dan nyari. Okay. Sekarang tuh gue ngasih perspektif beda aja. Jadi kalau gue nyari sesuatu di Google, gue juga nyari sesuatu di YouTube biasanya gitu. Jadi gue keduanya gitu. Karena betul. kadang-kadang video itu ngasih sesuatu gambaran pengalaman ya. Angle-nya agak sedikit beda, gue nggak ngerti kenapa. Bener. Jadi kayaknya mungkin konten creator di web sama konten creator di YouTube punya cara yang berbeda dalam menyampaikan ininya dia ya, kayaknya ya gitu. Bener sih, tapi ini juga kan the way, karena kan kalau kita baca sama kita nonton kan beda juga kali ya. Yes, kan katanya ada orang yang auditory. Butuh visual, ada yang butuh dia sukanya baca dan segala macam. Nah, gue tuh nggak jelas butuhnya apa. Kadang jadi gue cari. Lu butuhnya kasih sayang. Cobain aja semuanya. Ada gue cobain semuanya aja. Dan perkembangan gue nonton YouTube kayaknya dari dulu sampai sekarang juga macam-macam, melewati berbagai dinamika lah. Dari gue lumayan demen sejarah, jadi gue dulu seneng banget cari-cari yang ada hubungannya sama sejarah, dokumenter dan segala macam.
dari masa akil balik gitu, sukanya apa kayak masih puber belum ada YouTube sih. Belum ada YouTube jadinya. Belum jadi kita tukar menukar hard drive zaman itu ya. Sampai ada teman kita yang kawin, lagi kawin itu dia menyerahkan hard drive-nya. Begitu berharga ya hard drive-nya. Ya ampun. Ya ampun. Penasaran isinya. Pasti banyak soal ujian ya. Banyak soal hidup juga itu, video tentang hidup lah. Gitu. Nah, terus sampai orang lain tapi gimana? Ya sampai kalau sekarang sih ya during PSBB ini gue tuh ini banyak mungkin sebelum PSBB gue banyak ternyata gue lumayan menikmati talk show. Jadi orang ngobrol sama orang lain dan segala macam gitu. Nah yang mungkin paling sering gue lihat, gue banyak nonton macam-macam ya, banyak banget lah gue nontonin berbagai macam, termasuk stand up comedy dan stand up comedian yang rata-rata juga punya YouTube sekarang. Iya. Gitu. Nah dari itu semua ternyata kayaknya yang paling sering di akhir-akhir ini adalah gue liatin videonya Deddy Corbuzier. Oke. Coba kita lihat ya, Deddy Corbuzier ya. Dinner Candy ya, bukan Dinner Candy. Tolong ya. Tolong, saya tahu Anda mengarah ke sana. Loh, nggak apa-apa sih. Enggak lah, gitu. Kita sambil share-share sedikit ya, biar lihat. Oh iya, boleh sambil ngobrol nih. Oh, ini nih ya. Om Deddy. Pajak ya. Itu kan itu yang paling pertama. Dinner Candy paling. Iya, dia kemarin dapat diamond button ya kalau nggak salah. Kalau pajaknya Deddy 3,4 miliar, ini berarti setahun ya? Atau sebulan? Setahun kayaknya, setahun pasti. Nggak mungkin sebulan 3. Anggaplah fix-nya dia tuh kan pajak berapa? 35% kan, bracket paling tinggi. Berarti penghasilan dia setahun bisa 10-11 miliar kali ya? Iya. Bisa jadi. Net, jadi artinya 1 miliar sebulan ya, kira-kira ya. Gila ya. Ya kan, tapi income dia nggak cuma dari YouTube ya. Income dia juga dari event yang lain. Gitu. Dan endorse kan juga pasti ada. Ini lumayan juga nih, dia udah 11,7 subscriber. Lumayan loh. Bayangkan ini 700 hampir 700 video 688 dan dia konsisten loh. Dia tuh setiap 2 hari kali atau sehari kali ada terus. Nih, motivation and motive in behavior from people to people. Motivation and motive in behavior. From people to people. Motivasi dan motif-motif. Iya. Bagus. Garis-garis. Dari orang ke orang. Bagus. Menarik sih, dia menurut gue dia cukup pintar ngajak diskusi orang dan dia tidak kalau dilihat dari siapa yang dia undang tuh cukup beragam gitu. Kalau di Twitter kan ramenya gara-gara dia kalau ada orang bermasalah terus abis itu pasti masuk ke YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu. Iya betul. Ya, pokoknya kalau ada orang yang buat masalah apa nih pasti bentar lagi muncul di YouTube Deddy Corbuzier. Oke. Nah kayak Bintang Emon gini kan. Terus cuman menurut gue cukup menarik. Nah dari yang gue tontonin selama ini ada beberapa yang menurut gue cukup wah gitu ya. Salah satunya adalah waktu dia wawancara Puan Maharani. Menurut gue itu menarik karena kita bisa ngelihat sisi lainnya Puan Maharani lah. Selama ini kan dia kurang banyak muncul ya, kurang banyak expose ya, nggak banyak yang ngobrol benar-benar. Terus ya menurut gue menarik aja gitu. Gue nggak bicara kontennya gimana, cuman lumayan tergali Puan Maharani itu sebenarnya seperti apa yang selama ini kita banyak menilai dia dari luar. Gitu. Itu sih menurut gue. Gue juga melihat ini ya, cuman kekerenan itu adalah dia cukup range-nya cukup variatif loh. Iya. Orang sama Puan Maharani, ini ada, nggak tahu nih siapa nih. Bisa ngobrol sama siapa aja, dengan topik apa aja ya. Dengan topik yang maksudnya dia cukup ya, walaupun light mungkin ya, cuman dia ya banyak lah gitu ininya. Itu. Cukup kritis lah ininya pertanyaannya tapi tuh ya dia itu yang gue cukup inilah karena kan dia bisa semuanya itu terus udah gitu obrolan Krisdayanti dan Raul Lemos aja sampai ada gitu di tempatnya dia. Dan kayaknya apa-apa tuh harus kalau kemarin kan suka ada konflik terus udah gitu tiba-tiba ada ke Deddy Corbuzier. Maksud gue positioning apa segala macamnya itu menurut gua ini something yang
keren juga sih menurut gue ya. Ya, dan Indian ini ya kayak ini ya, kayak podcaster apa namanya, podcaster di luar negeri kan banyak yang modelnya begini ya. Mungkin dia juga mengacu ke sana. Gue lupa siapa namanya itu, tau nggak? Ada podcaster yang terkenal banget di Amerika. Gue lupa ya namanya siapa. Itu modelnya kayak beginilah. Dia bagus nanya-nanyanya apa, cara dia explore orang gitu. Iya, betul. Gitu. Nice. Ini oke lah. Apalagi Ki, selain Deddy Corbuzier? Apalagi ya, banyak sih. Cuman yang salah satu gue juga ini itu adalah yang suka gue tonton, walaupun nggak, ya gue suka lengkap-lengkap juga kalau menurut gue nggak. Oh, yang gue tadi bilang podcaster di Amerika tuh Joe Rogan. Joe Rogan tuh juga Joe Rogan. Keren banget gitu. Nah itu juga jago banget, orang ngundang berbagai orang lah. Gue agak seneng juga nonton Panji Pragiwaksono sih sebenarnya. Panji itu menurut gue juga Panji aja, PANJI. Nah ini juga sebenarnya ya mungkin gara-gara kita kalau gue tuh dari zaman dulu kan, dari zaman kita dulu zaman kuliah di Bandung itu kan zamannya Panji baru jadi penyiar di Hard Rock Bandung. Iya, betul. FM Bandung. Somehow dan dia juga siaran sama teman-teman kita juga kan gitu. Jadi in a way cukup relate lah. Dan Iwet gitu-gitu. Maksudnya seangkatan gitu. Ada Iwet, seangkatan kita ada Iwet, ada si Puri kan. Puri juga barengan sama dia, Puri. Oh iya ya. Terus iya benar. Iya, dulu ada teman gue Epke juga sempet kan. Terus ada Muh, dulu ada beberapa lah teman gue yang Epke sempet sampai dia tingkatan mana akhirnya dia keluar lah. Gitu. Radio apa ya? Nggak lolos sampai benar-benar Hard Rock juga. Hard Rock FM Bandung. Gue kira dia di radio yang lain ya? Enggak, Hard Rock FM Bandung. Para muda Panji. Carlo Radio Para Muda. Iya. Nah, lumayan banyak kan waktu itu yang begitu Hard Rock buka di Bandung. Banyak gitu, dan ada beberapa teman-teman lah gitu kenal gitu sama orang. Gitu, jadi gue juga lumayan ngerasa relate sama dia, plus bahasan yang dia bahas juga lumayan oke gitu, dan dia juga lucu kalau stand up gitu, jadi menurut gue ya enak aja gitu nontonin dia gitu. Cuma gue liat Panji itu sebenarnya lucunya itu bukan lucu funny, tapi satir dari ngambil suatu dari satu perspektif terus dibikin gimana bahwa orang itu bisa ngeliat bahwa ini hal yang lucu ya kok. Gitu sih. Yeah. Bukan lucu funny. Benar-benar. Iya. Betul. Iya. Sepakat gue. Jadi lumayan lumayan lo pakai otak gitu ngebikin joke-nya gitu. Kalau gue bayangkan dia membuat joke-nya. Komedi cerdas. Gitu lumayan ada. Iya, ada gitunya lah gitu. Nggak cuma ngehajar satu keresahan terus dilucuin aja, tapi juga ininya banyak tingkat kerumitannya si joke juga menurut gue lumayan menarik gitu untuk didengerin. Gitu sih. Jadi bener. Lumayan menyenangkan sih. Gue juga beberapa dan untuk dengerin orang kan lo butuh cukup nyaman sama suaranya kan. Kalau kita ya kan gitu. Kadang-kadang gue soalnya kalau nonton YouTube gue nggak selamanya mata gue ada di layar gitu. Kadang-kadang gue ambil ngapain, tapi gue emang nggak tahu ya, karena kita anak radio zaman dulu ya, maksudnya sering dengerin radio, jadinya gue tuh kadang-kadang kalau kerja ya kadang dengerin lagu, tapi cukup sering juga gue dengerin podcast sebenarnya. Penyiar ngomong, jadinya ya gitulah. Makanya gue demen juga yang kayak Gofar Hilman, podcastnya gitu-gitu juga gue dengerin karena Scoot FM. Gitu, bro. Tapi emang asik sih. Menurut gue Panji punya uniqueness lah. Dia kan cukup pelopor juga di dunia stand up-nya gitu, bikin bukan konser ya, special show sendiri gitu. Dan banyak yang bagus-bagus. Pandangannya bisa membuat kita untuk berpikir lah, at least. Benar dia udah. Iya, dan ini kalau gue bilang ya, kalau kita zaman dulu sering dengerin, karena gue hampir setiap pagi zaman gue SMP, SMA,
SMA gue agak jauh dari rumah, jadi gue pasti diantarin bokap kan. Kalau pagi itu gue pasti dengerin GMHR, Good Morning Hard Rocker Show. Waktu itu siapa di Jakarta? Zamannya Indi Farhan, terusnya gue lupa ya ganti-gantinya tuh siapa aja gitu. Pokoknya udah terkenal lah sekarang orang-orangnya dulu mereka. Terus termasuk Stanley Panji dulu kan. Gitu. Jadi gue dulu bertahun-tahun itu gue memang setiap pagi dengerin itu. Jadi gue kebiasa, dan joke-nya mereka kan joke light, agak sarkastis, agak jorok kadang-kadang gitu ya, tapi maksud gue joke-nya di situ lah. Nah itu juga jadinya yang ngedengerin Panji tuh masih cukup relate gitu sama gue. Gofar karena mungkin dia orang hard rock juga, jadi lumayan relate gitu. Ngedengerin joke-joke itu masih nyambung gitu sama gue. Kalau sama kayak gue juga kalau yang akhir-akhir ini tuh kayak ada Uus. Uus tuh menurut gue dengan segala kontroversialnya, cuma menurut gue ya cukup membumi gitu. Kalau dia cerita tongkrongan, dia cerita drugs, dia cerita mabuk-mabukan, ya memang dulu begitu kondisinya ya gitu. Jadi ya dengerin siapa namanya, Rans Entertainment tuh ada podcast juga Semprot. Oh, Semprot ya. Oh, belum denger gue. Kalau dengerin Semprot juga ya zaman kita SMA, ini kan dia banyak cerita soal zaman SMA-nya mereka ya. Ya menurut gue zaman kita SMA ya begitu memang, seburuk-buruknya yang diceritakan di situ, kesannya kasar, ngomongin rokok, ngomongin apa segala macam. Ya, tapi memang dulu begitu sih, jadi cukup relate gitu, walaupun ya omongannya kadang suka nggak disaring. Cuma menurut gue ya jangan sampai kedengeran yang masih muda lah gitu, kita aja yang denger itu nggak apa-apa. Kita udah tua nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Nice. Itu Mas Bro kalau menurut gue sih. Jadi gue agak sering sih nonton ini. Oke. Asik memang ini. Banyak view-nya. Iwan apa kalau Iwan nih? Gue. Sebenarnya kalau buka YouTube tuh kadang suka random sih. Dan fungsi utama YouTube buat gue itu lebih buat nyari hiburan. Tutorial. Enggak. Tutorial YouTube bukan apapun. Tutorial apa nih? Yang tutorial biasa? Nggak, kayak kemarin misalkan nyari tutorial buat ngelepas, lu tau kan Matabor tuh ada beatsnya, terus tiba-tiba dia kelop tuh, terus gue bingung ini ngebukanya kayak gimana ya? Dan ada ya? Manualnya nggak ada, caranya udah dicoba-coba nggak bisa, pas dicari di YouTube ya ada, jadi ya nolong banget sih. Tapi benar itu sebuah perilaku, at least gue nggak tahu ya, perilaku younger generation ya, gue tuh kayak kita kan dulu susah ya, harus bikin apa nih, Excel misalnya gini formulanya apa? Ya udah tanya aja gitu. Jadi gue semuanya tuh ada jawabannya sekarang, hampir semua. Lu mau masang ini TV, ini printer ini gimana? Printernya udah ada jelas, bikin ini bug how to-nya apa permasalahannya, bener. Iya. Dan sekarang kita jadi berpikir kalau misalnya orang nanya sama kita, gimana sih caranya lu misalkan nomor telepon travel gitu. Kadang kita suka mikir, perlu nggak googling aja atau cari di mana gitu ya. Jadi mungkin ekspektasi kita tuh jadi berubah. Jadi karena kita merasa bahwa semua informasi itu udah ada di internet, at the first time adalah lu harus cari informasi itu sendiri kan. Kalau lu nggak bisa mentok baru ya betul. Lain gitu sih. Ya mungkin itu jadi ada pergeseran ekspektasi sih. Betul. Gitu. Dan menurut gue sih YouTube banyak nolong gue buat terkait dengan life skills. Gitu. Apa life skill yang paling pernah terbantu oleh itu? Masak. Masak. Coba apa? Channelnya yang asik. Kalau masak paling seneng lihat itu deh, Tasty Made Indonesia. Tasty Made ya. Oke. Semua videonya itu di bawah 1 menit gitu ya. At least dari mulai bahan, prep, Tasty Made bukan? Tasty Made. Di mana tulisannya tuh? Tasty. Tasty Made. Ini ketahuan nih, jarang masak. Biasanya GoFood ya. Coba gue nggak ada sih. Kalau lagi promo ngapain masak? Coba tulisannya gimana? Gue kok salah. Tango Alpha Sierra Tango Yankee. Nah itu disatuin. Ya, nah itu paling atas. Nah itu. Ini. Taste Made. Taste Made ini kali. Taste Made ya betul. Ini. Tumis sarden sayur jamur. Sekolah bawah. Iya bener ya. Tuh kan semua videonya di bawah. Keren. Telur dadar Minang tuh lihat. Coba kita lihat ya telur dadar Minang ya. Lo udah pernah nyobain belum, Man?
Ini belum. Karena minyaknya mesti banyak. Kenapa? Yang pernah lo cobain apa? Mana? Tumis-tumisan. Tumis-tumisan dan berhasil. Cepet telur bebek. Oh, cepet ya. Bagus banget ya ini ya. Belum tentu enak, tapi setidaknya basic ingredient sama caranya udah ada lah kayak gitu. Tetaplah adjust atau apa gitu. Iya. Karena kan sesuai selera lo. Sesuai selera atau mungkin memang keterbatasan skill dalam memasak. Bikinnya tuh. Oh, ini. Minyaknya banyak. Iya. Dan kalau lu masak minyak banyak di rumah, itu pasti lu dimarahin nyokap sih katanya. Buang minyak aja. Wan, lu kan udah gak tinggal. Sama sih, gue juga suka gitu. Kalau mau masak tuh tekanan nyokap tuh masih ada gitu di kepala gue. Walaupun udah tinggal sendiri, tapi sudah ada bayang-bayangnya. Bayang-bayang tuh ada di belakang. Oh, oke. Iya. Masih juga nih ya, dan cukup variatif ya. Iya. Nah, ini yang paling pertama nih. Cara memasak nasi. Basic life skill nih. Bagus nih. Lu pernah nonton nggak sih yang si Uncle Roger itu yang kemarin sempat ramai? Oh, iya yang fried rice. Ya, fried rice. Jadi ada orang Inggris, orang India lah ya. Dia masak nasi, tapi dia masaknya itu nasi itu udah direbus, airnya udah surut, sampai dia dicuci lagi airnya si nasinya itu, si beras yang udah setengah matangnya itu. Terus dihujat sama satu Asia. Seluruh orang Asia ngehujat. Oh iya. Terus kan kalau lu masak nasi biasanya lu pakai rice cooker, nggak usah pakai ukuran atau cup apapun kan, cuma nasi berapa banyak, terus pokoknya 1 buku aja kan segini. Kalau mau lembek 2 buku lah kayak gitu. Itu dia pakai measuring cup gitu. Itu dihujat-hujat juga katanya. Kan orang Asia aja masak aja nggak bisa gitu. Itu kan udah kayak basic in nature lu harus bisa masak nasi gitu. Iya betul. Anjrit ya, kasihan banget ya. Gue denger sih rame-rame, cuman gue ada rame-rame. Apa sih? Malas mengikuti gitu. Uncle Roger. Nah, itu dari Roger fried rice. Egg fried rice. Oh, nah ini. Nanti kalau sempat lu tonton ini deh. Iya, ini paling banyak nih. Always use your finger. Bagus. Keren. Nah, asik. Oh, itu iya. Wah, ini kebanyakan iklan nih, monday.com. Lo nggak premium sih YouTube-nya sebagai YouTuber, lo harus premium dong. Nah, itu kayak tuh lihat. Lo dapat uang dari YouTube, Bin. Oh, gitu, ngapain ya dia? Dia bikin video reaction. Bukan, dia itu sebenarnya komedian sih. Iya benar komedian ya. Malaysian kalau nggak salah. Jadi dia tuh bikin video reaction atas kejadian itu gitu kan. Betul. Tapi dia memang ada ini sendiri, apa stand up ya, kalau nggak salah dia kan. Ininya tuh. Gue lupa nama itu siapa sih? Ya ini. Orang Malaysia dia. Nigel Ang. Ya. Gitu. Apalagi Wan? Jadi kan satu masak, terus? Ya. Masih berkaitan dengan memasak sih. Ada satu channel ibu-ibu orang Pangandaran, namanya Caraku Susu Pujiastuti, bukan? Bukan. Caraku Memasak. Gila, ini beda banget nih kayaknya. Caraku Memasak ini, bukan? Channelnya di-subscribe lo sama gue. Oh, ini? Lihat. Oke, Wan. Iya, lihat ini nih bagus. Assalamualaikum. Lihat nih, saya sedang berada di mana. Oh. Enggak, gue melihatnya gini sih, bahwa YouTube itu demokratisasi konten. Demokratisasi konten, benar. Iya. Kalau itu semangat. Bukan cuma YouTube, Wan, internet kan. Iya, internet lah ya. Enggak, YouTube kan intinya adalah broadcast yourself. Jadi maksudnya intinya siapapun punya hak untuk bikin konten di YouTube kan. Iya. Termasuk ini ibu-ibu di Pangandaran gitu ya. Yang mungkin kita nggak tahu bahwa sebenarnya sinyal internetnya bagus atau enggak. Ya mungkin ini alhamdulillah berarti sinyal internetnya udah bagus. Di dalam daun gitu. Gila dia ini banget ya. Iya. Terus dia cuma eksplorasi lingkungan sekitarnya aja, karena dia itu tinggal di dekat di pantai. Jadi misalkan dia kadang-kadang jalan-jalan kaki itu,
ke pantai. Oh lihat ini ada kerang remis, coba kita buka gitu ya. Dia ambil kerangnya dan itu tuh langsung banyak banget gitu ya. Dia bawa ke rumah terus dia masak gitu. Ini gue bisa sih nunjukin bahwa Indonesia tuh kaya banget gitu. Lu tuh gak ngapa-ngapain, lu bisa nyari makanan dari alam lu sendiri gitu. Dan satu hal yang menarik adalah lihat viewernya. Banyak loh. 33.000 tadi. 1 juta nih. Oh, view-nya 1 juta. Iya. Oh, iya. Sama lihat komentar-komentarnya. Subscribersnya 433.000. Lumayan banyak loh ini. Iya. Ya. Bagus dia tuh content creator. Keren ya. Bagus. Tuh, lihat tuh. Wah, ini sangat relevan sekali sama saya bicara digital governance. Betul, Indonesia. Betul. Siapapun bisa membuat konten dari biasanya ini kontennya cukup menarik dan mendidik sih. Lihat tuh. Siapa nyangka di sungai kita bisa dapat kerang segede gitu. Sungai di Indonesia. Ya dekat laut sih ini. Gila ya. Tuh, malah tuh dapat ya. Inilah caraku memasak demokratisasi ini. Iya benar-benar. Dan yang nontonnya selain orang Indonesia banyak juga orang Malaysia. Terus mereka senang, aku senang sekali ngelihat ibu ini katanya. Banyak kalau lihat di komen-komennya itu. Tapi ini cukup profesionally ini loh. Dia ngambil lihat angle-angle-nya nih. Dia bukan bikin sendiri atau apa nih. Ada timnya ini. Benar. Kalau dilihat dari awal-awal dia masih kayak pakai video sendiri gitu. Terus makin banyak subscribernya, ya mungkin dia jadi tahu bahwa banyak yang nonton kali ya. Terus mungkin jadi ada penghasilan dari sini. Tapi pakai AdSense ya dia? Pakai AdSense ya? Nggak kelihatan ya? Tadi kan ada. Ada ya iklannya? Ada Mandai.com dan Binomo. Gila ya, tuh lo bayangin ya orang ada di ujung Indonesia yang dulu nggak kepikiran bisa dapat duit dari sini, dapat duit dari YouTube. Betul. Gokil ya. Hebat. Jadi di halaman berapa Ki di buku lo ini ada ini? Nah, jadi ada cerita tentang enggak lah. Udah dibahas kemarin. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa maksudnya cerita ininya apa di area mana pas lu ceritain itu kan. Aduh, kasihan. Gimana? Iya, ini kan ya yang gue sih agak sedikit mention di buku gue, tapi poin besarnya kan adalah kalau emang si Indonesia ini punya, ini kan contoh aja ya, bahwa orang di seorang ibu di Sumba ya, kawannya. Di Pangandaran. Pangandaran, dia bisa bisa menggunakan internet seperti ini gitu ya, dia bisa dapat duit, dia bisa sharing dan segala macam. Yeah. Nah sekarang kan bayangan kita kalau misalkan orang ada di atas, di ujung gunung di Papua misalkan, atau di tengah-tengah sebuah pulau, kalau infrastrukturnya ada, dia juga bisa memanfaatkan internet segini kan menurut gue bicara kesenjangan informasi itu jadinya nggak ini ya, jadinya turun gitu lah, jadi lebih kecil gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau misalkan kita nggak ngelola ini dengan baik, nggak ada governance yang baik kan, ya orang di sana pun bisa kena dampak jeleknya dari internet gitu maksudnya. Betul, setuju. Tahu sih poinnya. Udah itu aja sih, jangan bahas gituan lah. Kita bahas YouTube channel aja. Ya bagus, justru kan ini semua mengerucut pada. Keren. Bagus ya caraku memasak ya ibu. Bagus itu gue akan follow itu ibu itu menurut asik. sangat mencerahkan. Thank you nih Wan. Jadi bagus ya ini. Ebin apa Ebin? Sukaannya Ebin. Nah kalau gue ini nih ya, salah satu yang lagi gue suka tonton ini nih, namanya Detektif Aldo. Lanjut teman-teman gue tuh aneh-aneh banget ya ternyata. Ini. The weird part of YouTube. The weird part of YouTube. Gue jadi menyesal share sesuatu yang common. Enggak lah. Semua orang pun sama gue juga nonton itu. Nah, kok Dajjal di hari kemerdekaan Indonesia? Nah, gini. Jadi anak ini, orang ini namanya Aldo ya, Rivaldo Santosa. Dia itu bikin jadi dia ngebahas semua case, terutama case-case yang misteri gitu. Misteri atau nggak selesai atau apa gitu. Ya terus ini jadi kayak ngobrol dia cerita mengenai Rasputin. Rasputin itu siapa, terus gitu ngerjain kayak gimana. Dia sebenarnya bukan cuman ya, dia cerita aja gitu, misalnya di ininya kayak gimana. Dia foto-fotonya ngambil dari internet, cuman dibawa dengan biara yang rusuh kotor ya, bahkan tidak pernah memang
Ya udah. Mic-nya bagus ya. Soal Iya, gue juga ngeliatin mic-nya dari tadi. Keren mic-nya. Untuk membentuk sebuah identitas tentang dirinya yang Gitu. Jadi ini dia cerita itu ini Rasputin kayak gini. Yang gue asik juga memang ini mic-nya asik. ada gambar-gambar. Anak indigo gitu. Enggak, biasa aja. Dia ya gue nggak tahu ya indigo atau enggak, tapi pokoknya dia cuma cerita gini, di sini ada ini ceritanya seperti gini, facts-nya seperti gini. Jadi dia research mengenai ini, apa dikasih taunya bentuknya seperti kayak gimana gitu. Jadi sharing facts and mystery yang banyak yang menurut gue menarik nih ininya tuh apa namanya? Ini udah gue baru tiba-tiba denger dan ternyata lumayan banyak juga. Saya sebenarnya ada ini. Gue mau neon sign-nya dia. Nah, bagus tuh, bagus. Gue juga ada. Apa tuh? Ada Ki beli di apa? Clockworks. Oke. Bisa pesan. Nanti gue bikinnya di belakang sini ya, kelas Sabtu gitu ya. Wih. Iya, boleh. Mau. Bagus. Gitu. Ini asik sih menurut gue. Si namanya tuh mungkin Rivaldo Santosa. Ini kayak detektif Conan ya, kayaknya orang-orang yang ini. Kayaknya mungkin dia senang kali. Terinspirasi gitu, betul. Jadi view-nya seperti kayak gimana? Gue lihat kayak ini gini. Jadi misalnya ini pesawat MH370, dia berangkatnya gimana, jatuhnya, terus ada ininya, dia ngambil facts dari beberapa tempat yang ini. Menarik sih menurut gue. Jadi ini ada. Jadi bisa ternyata ada ini. Beberapa kejadian-kejadian kita luput aja untuk take a deeper look lah mengenai case-nya kan. Gitu. Menarik nih kayaknya nih. Asik. Aldo. Ini MH370 itu dari Malaysia ke China ya? Apa lupa. Terus katanya kan banyak saintis di situ. Iya katanya. Iya betul. Apakah mereka membawa vaksin COVID sebetulnya? Udah agak lama. Konspirasi teori. Gitu. Asik nih menurut gue lagi senang nih satu. Ini satu yang pernah gue ini. Nah, satu lagi ya. Sebenarnya Mundut Mustafa enggak? Mundut Mustafa. Berapa outfit lu, coy? Parah ya. Parah. Nah, ini fenomenal emang. Keren loh itu tapi menurut gue sih. Iya, menurut gue itu salah satu. Kita coba lihat dong. Kita coba lihat siapa? Mundut Mustafa. Nah itu tuh. Harga outfit. Menurut gue dia cukup memberikan warna banget di YouTube. Memberikan warna. Gitu ya. Berapa outfit lu aja. Dan lo kalau coba dengerin diskusi dia sama Panji deh, menurut gue keren. Keren, menurut gue nih orang keren. Terus anaknya sopan. Iya, anaknya sopan. Bawain bingkisan, hadiah gitu ya. Iya. Ya kalau denger ceritanya dia sih emang fighter juga nih anak. Fighter juga. Kayaknya kita banyak belajar juga ya mengenai life story. Personality, yes, betul. Itu yang gue salah satu juga cukup senang sih. Ya kalau lo kayak life story-nya Steve Jobs kan, ya oke gitu ya. Udah terlalu terkenal gitu. Gue kadang-kadang senang sama ngeliat yang kayak gini-gini ya. Bisa banyak belajar ini. Ini alasan gue support mereka, local brand. Gila. Beli ya? Iwan apa nih local brand-nya? Ini Hypebeast Supreme Depok gitu ya kali ya. Ini asik nih, Karawang versus Everybody. Asik ya. Jadi sound-nya dia rekam di sini ya? Sound-nya digabungin ini. Kadang-kadang dia begitu, kadang-kadang suka-suka dia aja. Pokoknya jadi aja ya. Jadilah. Kalau sound gitu tuh berarti si suaranya direkam sendiri di handphone, videonya terus nanti digabungin. Dipasin aja gitu. Dipasin aja nanti. Kalau gitu kayaknya udah ini sih pas gitu si Mundut Mustafa. Nah, gue satu lagi yang gue senang itu adalah ini. Gita Wirjawan. Menurut gue asik. Menurut gue kenapa asik ya walaupun baru nih ya ininya. Cuman itu baru ya dia? Baru ini makanya baru lah. Cuman gue senang aja pertama dengan Pak Gita Wirjawan karena dia main piano, udah itu sih sebenarnya. Cuman dia banyak membawa bintang-bintang. Jadi view-nya ya. Jadi bintang tamunya dia itu yang kenapa gue senang karena dia ada orang kayak siapa lah ya yang. Ini gue senang sama si perempuan ini nih. Iya, Nadira.
Nah, ya. Anak yang jadi Harvard itu ya. Yang di Harvard. Dia ngobrol sama orang kayak gini lah ya. Misalnya nih orang yang Kofi Kenangan, Sandiaga Uno gitu ya, Emil Salim gitu. Cuma dia ngobrol juga sama kayak gini. Nih, Stephanie Putri gitu. Stephanie Putri. Karena mungkin senang musik. Jadi dia suka nanya-nanya aja. Kalau misalnya ini anak ini ditanya ya. Saya dengar kamu main flute ya, katanya ya. Ini yang sudah lo tonton, Bin. I Hated Accounting. Kenapa lo memilih video itu dibandingkan yang lain? Itu yang paling kiri. Mana? Nah, itu. Ini. Judulnya, lihat thumbnailnya tuh. Oh iya. I Hated Accounting. Wah, iya. Kenapa lo langsung ngeklik yang ini? Itu pasti karena lo relate rasanya ngeliat thumbnailnya. Ini banyaknya lo, yang akuntan-akuntan lo ini ya. Iya. Tony Fernandez itu ternyata akuntan. Iya, benar. Akuntan. Dan Helmi Yahya. Stan kan? Stan, akuntan. Terus siapa lagi? Kayaknya ada lagi. Ini akuntan nih. Gita Wirjawan kan akuntan. Akuntan bisa jadi apa aja ya? Iya. Ternyata pelajaran itu membuka mata kita ya. Membuka mata kita. Ternyata banyak orang. Enggak, tapi ternyata membuka mata kita banyak orang tuh akhirnya lari dari akuntan dan Bin, tapi yang gue paling seneng ya, pertama kali lihat Gita Wirjawan itu yang interview sama Charlie Rose itu tuh yang di bawah. Oh iya. Yang di atas. Itu ya, dia ini ya. Apa ya? Gue rasa sih bahasa Inggris itu berkualitas ya. Sangat berkualitas. Gue paling senang pertamanya pokoknya dia selalu ngomong gini nih, kalau dia wawancara nih ya. Adalah kata-kata dia happy to be here. Iya. Dia tuh bilang gini. Kayak Harrison Ford tuh. Ganteng, pinter. Happy to be here. Gitu. Ganteng, pinter, jago main piano. Tuh, kurang apa lagi coba. Tapi main golf. Main golf juga. Iya. Main golf. Asik. Hidupnya zen banget kayaknya gitu ya. Asik. Main golf, main piano. Dan dia tuh memang dari dulu tuh waktu kecilnya tuh waktu mudanya tuh main beneran. Maksudnya dia kayak pemain band session gitu, main di News Cafe, main sama kayak lo dong, Bin. Kok gua main. Kan lo bikin konser sendiri, Bin. Oh iya. Lebih teratas lagi dari dia. Iya, bagus. Makasih ya, Gi ya, atas supportnya dalam. Cuma gue jadi kepikiran ya, maksudnya selama ini kan kita topiknya keresahan gitu ya, in search of manliness atau manhood gitu ya. Apakah sosok Gita Wirjawan yang kayak well-rounded itu kayak, ya maksudnya one whole package itu adalah sosok pria yang diidamkan, yang diimpikan untuk jadi seseorang dia gitu ya. Bahkan ya pintar, well educated gitu ya. Bisa main musik, bisa olahraga gitu ya. Apakah kita pengen seperti itu? Gitu? Apakah itu adalah tolak ukur kesuksesan seorang laki-laki? Tapi gini juga ya, dia ada life story-nya juga lah dia tuh ya. Salah satunya adalah kalau yang buat gua yang ini adalah dia tuh dulunya kuliahnya musik. Jadi pengennya jadi musisi sebenarnya gitu. Cuman sama orang tuanya kalau nggak salah tuh nggak boleh atau kayak gimana gitu. Jadi udah. Terus akhirnya gimana, masih pengen jadi musisi nggak? Enggak, saya udah ikhlas katanya. Gitu. Dia udah ikhlas jadi artinya mungkin kayaknya itu bukan keputusan yang gampang juga kayaknya ya. Iya. Kalau dengar cara dia merespon. Kalau cerita, saya udah ikhlas katanya. Jadi kan mungkin dia kayak misalnya lu aja sekarang kan lu nggak ada yang berubah kan, kuliah ya udah dapat sekali ya udah. Ini udah kuliah dan kuliah di ini Berkeley kalau nggak salah tuh. Ininya tuh yang musiknya tuh, jadi bukan kayak misalnya sekolah yang nggak jelas atau apa gitu. Jadi beneran good gitu. Kalau nggak salah ya. Kursus musik ya. Jadi bukan kursus musik atau apa gitu ya, kursus musik apa gitu daerah. Siapa tahu kursus musik Berkeley. Nah mungkin juga seperti Harvard English Course ya mungkin. No success no pay. No success no pay. Harvard English Course. Aduh. Jadi ngerasa relate banget ya Bini karena sama lo. Ya gue senang, keren. Gitu. Terus tapi dia udah nggak pengen lagi, dia cuma main-main aja gitu. Tapi ya asik lah ya, maksudnya kan dia kan ini ya apa namanya, ya asik lah as a businessman, terus view-nya oke juga dan oke lah dia kayaknya Harvard juga deh, kalau nggak salah Harvard. Nggak tahu gue. Ini fellow apa gitu, jadi untuk orang-orang di pemerintahan. Fellowship of the Ring. Gitu deh. Jadi kita mungkin bisa ini
bisa belajar dari mana aja sih ya. Jadi kayak misalnya Iwan tadi dengan caraku memasak dari si ibu itu kan kita bisa lihat juga, dan ini sebenarnya mulai adalah part dari beauty of internet mungkin ya. Iya, karena kan kita bisa get something yang mungkin kayak gini ya learningnya gitu. Jadi kalau dipakai dengan cara yang benar sih sebenarnya very resourceful gitu ini tuh, dan memberikan banyak insight. Iya, kayak ada gitaris yang supir truk itu. Dia suka main fingerstyle gitar, jago banget, gue lupa namanya siapa tuh. Itu juga keren. Jadi orang-orang yang punya skill-skill tertentu atau kemampuan tertentu gitu ya, justru bisa jadi kelihatan dengan. Iya, benar. Ini juga, itu menurut gue sih juga ini ya, ngasih peluang lah gitu. Benar, ngasih peluang orang untuk bisa tampil. Betul. Gitu, bapak-bapak. Betul. Oke, baiklah. Ini adalah view kita hari ini ya. Mungkin kalau misalnya kelompok capir semua punya YouTube channel yang asik, atau misalnya ada apa yang harus buat menemani PSBB kita. Gitu. Atau ini ayo lu harus nonton nih, ini YouTube-nya ini, atau misalnya channelnya ini, karena kita bisa banyak belajar juga. Karena beda-beda gitu kan, karena Iwan yang tadi kan cara memasak, jadi banyak yang memasak life hacks gitu kan. Gue masih bayangkan Iwan kerjanya nonton si ibu siapa tadi. Caraku memasak. Lucu loh. Betul. Iya lucu sih. Betul, karena that's like insight-nya juga bagus. Lucu. Gue pengen nonton tuh. Alright, teman-teman, nanti kita ketemu lagi. Sekali lagi silakan kalau misalnya ada new input atau apa segala macam input, I want to talk about apa, silakan share di komennya. Don't forget to like and subscribe the channel. Ya, biar barokah semuanya. Bye. 50% pendapatan AdSense akan disumbangkan pada yatim piatu dan anak terlantar. Amin. Amin.